Hello, good morning everyone. So, come back again with me Priska Sinta Adina, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2. So, today I would like to explain about kontekstualisasi pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakan dalam pendidikan abad ke-21. So, if you see the title, there are so many keywords here. The first one is pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. The second keyword here is memerdekakan dalam pendidikan abad ke-21. So are you curious about this? So let's check it out. So the first one, apa itu pendidikan yang memerdekakan dan berpihak kepada peserta didik? If we see the keywords here, pendidikan yang memerdekakan yaitu pendidikan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik supaya peserta didik itu dapat belajar sesuai tujuan belajar yang telah ditentukan oleh peserta didik tersebut, gaya belajar peserta didik tersebut. Lalu peserta didik juga bisa mengevaluasi atau memberikan feedback untuk pembelajarannya. Lalu pendidikan yang berpihak kepada peserta didik itu seperti apa? Pendidikan yang berpihak kepada peserta didik yaitu pendidikan yang memberikan ruang untuk peserta didik supaya aktif dalam setiap pembelajaran yang ada. Jadi the students is the main characters in the class, so the teacher just a facilitator in the class. Jadi singkatnya seperti ini, pendidikan yang memerdekakan dan berpihak kepada peserta didik adalah pendidikan yang berpusat pada peserta didik dan menuntun tumbuhnya potensi-potensi minat bakat sesuai kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Karena sejatinya setiap peserta didik itu memiliki keunikan masing-masing. Jadi tugas guru hanya menuntun peserta didik itu ke arah yang lebih baik. Jadi pendidikan yang memerdekakan tadi yaitu menuntun peserta didik dan mengembangkan potensi-potensi peserta didik ke arah yang lebih baik supaya peserta didik dapat mengeksplorasi potensi-potensi yang dimilikinya lebih luas sesuai dengan apa yang mereka mau tanpa tekanan baik dari dalam maupun dari luar dirinya. Peserta didik juga dapat bebas menentukan dan belajar di setiap pembelajaran yang ada. Walaupun ada kebebasan dengan tujuan untuk memerdekakan, tetapi guru atau fasilitator tetap menjadi suatu bagian yang penting dalam proses-proses tersebut. Guru bertugas untuk menuntun peserta didik mencapai tujuan pembelajarannya dengan sistem AMON. Jadi apa saja sih ciri-ciri pendidikan yang berpihak pada peserta didik yang dapat kita amati? Kalau kita amati, pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik itu simpelnya seperti kita bisa melihat bahwa pembelajaran itu sudah student-centered learning, bukan teacher-centered learning atau metode ceramah. Jadi peserta didik di sini aktif dalam kegiatan di kelas selama pembelajaran. Salah satunya mereka aktif bertanya dan lain-lain. Lalu ciri-ciri pendidikan yang berpihak pada peserta didik yang bisa kita amati apa saja ya? Yang pertama mungkin peserta didik bebas dan terlibat aktif menentukan tujuan belajar berdasarkan minat dan kesiapan cara belajar, cara evaluasi, dan merefleksikan proses belajar. Jadi mereka benar-benar ikut andil dalam proses pembelajaran itu, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap akhir yaitu refleksi proses belajar. Yang kedua, peserta didik itu merdeka lahir dan batin. Mereka tidak terpaksa untuk mengikuti suatu pembelajaran. Jadi mereka memiliki kebebasan tersendiri sehingga mereka dapat mandiri, berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Yang ketiga, peserta didik sadar tentang hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat supaya dapat berkontribusi dalam masyarakat dan menjadi lifelong learners atau menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi mereka dapat menyelesaikan masalah-masalah mereka sendiri baik di sekolah maupun di luar sekolah. Karena mereka sejatinya memiliki keunikan tersendiri. Pendidikan yang memerdekakan dan berpihak kepada peserta didik maksudnya yaitu di mana pendidik menghamba kepada peserta didik
untuk memberikan kebebasan dalam belajar sesuai dengan bakat dan minat untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Nah, dalam konteks abad ke-21, pendidikan menggunakan media berbasis teknologi, berfokus menuntun peserta didik untuk memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, serta kemampuan untuk berkolaborasi dengan teman sebayanya maupun orang lain, dimanapun dan kapanpun. Lantas, apa hubungannya dengan Merdeka Belajar? Nah, Merdeka Belajar memiliki hubungan erat dengan pendidikan yang memerdekakan dan berpihak kepada peserta didik, yaitu membebaskan para guru dan peserta didik dalam menentukan sistem pembelajaran dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk mengeksplorasi materi dalam meningkatkan potensi dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Jadi salah satu implementasi pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik yang akan saya terapkan yaitu saya akan menerapkan pembelajaran dengan metode PJBL atau Project Based Learning. So every student have to make a project sesuai dengan tujuan menulis dan mempresentasikan naratif teks melalui 6 tahapan sintaks mengajar yang memerdekakan dan berpihak kepada peserta didik, yaitu first, mengorientasikan siswa pada masalah yang ada. Next, merencanakan proyek di mana peserta didik belajar tanpa adanya tekanan, karena ini sangat penting ya, ketika peserta didik itu belajar tanpa adanya tekanan, mereka akan merasa nyaman dalam belajar dan tentunya ini akan meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Lalu mereka bebas menentukan alat, bahan, bentuk pengumpulan proyek yang akan dibuat baik itu dalam bentuk digital maupun tidak. Mengapa harus demikian? Karena perlu kita ingat fokus kita adalah pembelajaran atau proses pembelajaran yang memerdekakan, sehingga di sini kita memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menentukan alat, bahan, bentuk maupun cara mereka mengumpulkan proyek sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan membuat jadwal perencanaan proyek di mana aktivitasnya yaitu terdiri dari membuat timeline, proses perencanaan sampai pelaporan. Selanjutnya, memonitor kemajuan proyek di mana guru sebagai fasilitator menghamba kepada murid seperti apa yang telah dijelaskan dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu menghamba kepada murid dan memberikan kebebasan kepada murid untuk belajar dan berkarya sesuai minat, bakat, dan potensinya, karena sejatinya peserta didik itu unik. Mereka memiliki keunikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman masing-masing, yang di sini itu tidak bisa dirubah tanpa adanya minat dari peserta didik tersebut. Tetapi ketika guru itu berperan sebagai fasilitator yang menuntun peserta didik, maka akhirnya dengan segala proses yang ada, keunikan yang dimiliki peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman dapat dituntun ke arah yang lebih baik, sehingga bisa terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Kelas yaitu mengevaluasi dan merefleksi proses dan hasil proyek. Di sini mengevaluasi dan refleksi itu sangat penting karena kita bisa mengetahui sejauh mana kita dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jika memang ada tujuan pembelajaran tercapai dan hasilnya memuaskan, mungkin kita bisa mempertahankan dan mungkin juga meningkatkan supaya menjadi yang lebih bagus dan lebih mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Nah, di lain sisi ketika hasilnya kurang memuaskan, kita bisa memberikan remedial atau mengganti strategi yang ada supaya proses pembelajaran dalam kelas lebih maksimal. All in all atau kesimpulannya, dalam pembelajaran yang memerdekakan, guru itu berperan sebagai fasilitator yang menghamba dan menuntun peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman dengan cara yang memerdekakan dan berpihak kepada peserta didik, sehingga tujuan belajar di dalam kelas itu dapat tercapai secara maksimal tanpa adanya paksaan dari siapapun. Jadi di sini guru dan peserta didik memiliki kebebasan
dalam belajar dengan tujuan mencapai hasil yang optimal. Tantangan yang mungkin muncul ketika kita menerapkan pendidikan yang memerdekakan dan berpihak kepada peserta didik yaitu pertama, kurangnya kesiapan pendidik dalam menerapkan pembelajaran yang memerdekakan. Lalu peserta didik dalam tahap penyesuaian peralihan dari pendidikan yang awalnya teacher-centered yang berfokus kepada guru dan guru itu menerapkan metode-metode ceramah menjadi student-centered di mana peserta didik harus aktif dalam setiap pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda atau sering kita sebut students have different characteristics. So that's why muncullah pembelajaran yang berdiferensiasi. Setiap ada masalah pasti ada solusinya. Solusi atas tantangan yang muncul yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, guru yang menuntun dengan sistem aman dapat melakukan proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batinnya. Guru juga harus siap dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan dan berpihak kepada peserta didik karena itu semua demi tercapainya tujuan belajar di era sekarang. Yang kedua, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru menghamba kepada peserta didik, di mana guru memberikan kemerdekaan kepada peserta didik dalam menentukan minat bakat sesuai potensi yang dimiliki peserta didik tersebut. Yang ketiga, guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Jadi peserta didik dapat menentukan bagaimana mereka belajar supaya mereka dapat menyerap materi pembelajaran dengan baik dan benar sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Okay, I think that's all. Thank you so much. So thank you for listening to my explanation. Don't forget to like my YouTube channel and also subscribe my YouTube channel Priska Sinta. Thank you.